Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru ke Rokan-Hulu, mudah-mudahan yang berkuasa berkah selalu. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Fida, kemudian pimpinan media, para takmir, tokoh masyarakat, dan juga pimpinan kami Pak Haji Herman. Bersyukur kita kepada Allah pada siang hari yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan ibadah salah satu dari rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah salat. Senantiasa kita berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, siang ini kita biasanya di masjid ini melaksanakan tausiah. Kalau saya mengenalnya lebih ke muzakkar, yaitu tadzkirah, saling mengingatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang tadzkirah atau wasiat. Tausiah ini adalah na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ciri beriman dan beramal soleh itu pertama adalah watawa saubil haq. Nah, jadi saling nasihat menasihati dalam hal apa? Dalam hal kebenaran, hak. Dan ini kita berdoa selalu kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Nah, ini doa kita. Ya Allah, tolonglah berikan kepada kami petunjuk yang benar itu adalah benar, dan berikan kami kemampuan untuk melaksanakannya. Ya Allah, berikan petunjuk untuk menyebut dan mengetahui yang salah itu, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindari. Nah, karena itu kita selalu bertazkirah dan selalu saling nasihat-nasihati. Bapak Ibu berbahagia, mungkin di Ramadan ini sudah banyak kita dengar nasihat-nasihat, terutama tentang julukan Ramadan. Nah, julukan Ramadan itu ada beberapa hal. Yang pertama, Ramadan disebut dengan syahrul siyam. Sudah biasa kita kenal, yaitu bulan menahan. Nah, ada juga Ramadan itu dijuluki dengan syahrul mubarak, yaitu bulannya penuh berkah. Bapak Ibu berbahagia, inilah barangkali mungkin yang akan menjadi topik singkat kita terkait dengan syahrul mubarak, bulan dengan penuh keberkahan. Nah, berkah di sini ada dua hal. Yang pertama adalah berkah bagi yang melaksanakannya, berarti individunya keberkahan. Karena berkah itu kita lihat di kamus yazidul ihsan, ziyadul ihsan, yaitu bertambahnya kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau banyak bertambah kebaikan, itu berkah. Apa ukurannya? Kedua, kebaikan itu ada ukurannya.
Pasti. Dalam Islam ukurannya adalah ma'ruf. Dan yang keji itu, yang tidak baik itu ukurannya juga mungkar, jelas. Makanya kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan antara yang hak dan yang batil, dan kamu sembunyikan yang hak itu sementara kamu tak tahu. Bapak Ibu lagi ya. Jadi keberkahan itu bertambahnya kebaikan. Salah satu keberkahan yang paling diminta oleh Allah di bulan Ramadan ini, ini barangkali Bapak Ibu yang perlu kita renungkan, adalah menjadi orang kaya. Itu keberkahan utama. Bagaimana kita menjadi orang kaya? Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, menariknya, bagaimana kok bisa Ramadan membentuk orang kaya? Biasanya kaya ini identik dengan materi. Materi identik dengan nilai uang, ya, nilai emas, nilai mobil. Inilah dia kaya itu. Jadi orang yang kaya adalah orang yang memberi. Dalam Islam memberi itu ada dua. Yang pertama adalah memberi yang wajib. Itulah disebut dengan sedekahul wajib, sedekah yang wajib. Yang kedua adalah sedekah sunat, memberi yang sunat. Oh, ada yang memberi yang wajib? Ada. Apa yang memberi yang wajib itu? Itulah yang kita kenal dengan zakat. Bahkan Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim." Ambillah harta dari mereka itu. Apa yang dimaksud Allah? Mengambil yang zakat. Zakat kalau kita lihat akar katanya, maknanya yang pertama adalah suci. Yang kedua adalah bertambah. Berarti memberi dengan niat zakat sama saja membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Berzakat dengan makna bertambah atau tumbuh, insya Allah orang yang memberi pasti akan bertambah. Bapak Ibu berbahagia. Nah, sekarang balik ke tema tadi. Apakah bisa kita menjadi orang kaya di Ramadan ini? Insya Allah bisa. Pertama jawabannya bisa. Apa cirinya? Suka memberi. Nah, sekarang kita rasakan kapan masa dan waktu yang paling kita rasakan nikmatnya memberi? Saat berbuka. Nah, jadi Bapak Ibu, saat berbuka itu, ini bicara yang sunat dulu. Kenapa tinggi nilainya? Kalau sudah berbuka kita memberi, itu tidak memberi lagi. Namanya menyelamatkan, sisa namanya. Nah, makanya Bapak Ibu, saya dengan istri saya pesan itu. Jangan sekali-kali memberi setelah berbuka. Tidak ada artinya lagi. Karena itu dianggap sisa. Kalau mau memberi sebelum berbuka. Nah, bagaimana tenggorokan kita ini Bapak Ibu merasakan enaknya air dan makanan. Begitulah yang dirasakan oleh orang yang kita beri. Betapa hebatnya doa mereka. Nah, itu dua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberi wajib. Ya, ini pengertian. Tapi kalau dalam hukum harus memberi wajib pertama. Nah, ini dalam penyampaian ini Pak Ustaz. Jadi memberi wajib adalah zakat. Apa ukuran zakat? Memang ada nisab, yaitu ukurannya. Ada haul, ada masanya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat dengan harga emas sekarang, nisab zakat mal itu lebih kurang 85 gram. Ya, karena harga fluktuatif, maka diperkirakan 1 tahun itu sekitar 90-an juta. Ya. Nah, ini kan 1 tahun. Ya, Bapak Ibu. Sekarang coba kita renungkan. Mampu dah kita menyelamatkan uang sekitar 90 jutaan ini 1 tahun itu?
Karena Islam itu ukurannya ada kehidupan sederhana. Kalau rasanya kita khawatir, karena zakat ini kan suci, zakat ini adalah bertambah, maka ulama memfatwakan cicillah membayarnya. Bagaimana cara mencicil? Kalau memang rasanya kita sulit dalam 1 tahun, itulah yang disebut dengan zakat profesi, zakat per bulan. Nah, jadi kalau kami Bapak Ibu di kantor itu, insya Allah ya dicicil, uangnya tak sampai ke kita. Karena kalau sampai ke saku Bapak Ibu, payah keluarnya itu, ya. Apalagi kita menghitungnya dengan neto, bayar listrik, beli makanan, habis. Bisa jadi kita tak pernah berzakat, karena kita ya memenuhi kebutuhan sesuai keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan. Maka cicil ya. Kalau kita bekerja di persyarikatan 2,5% ya, potong langsung, jangan bawa pulang ya. Karena pengertian zakat kita tahu yang tadi mensucikan dan pasti bertambah. Nah, coba bayangkan ya, berapa banyaknya karyawan, kalau misal Muhammadiyah ini ya, karyawan umri, karyawan sekolah-sekolah kita ya, perguruan tinggi Iftar, kalau 2,5% enggak dibawa pulang, langsung dikirim ke Lazismo, insya Allah ini luar biasa, dan dikembalikan lagi. Bisa banyak buat program dai, berkah Ramadan ya, bisa banyak dikembalikan. Bahkan tetangga-tetangga kita diusulkan ya untuk mendapatkan bantuan miskin ya, bantuan untuk masyarakat miskin. Nah, Bapak Ibu berbahagia, berat ya, tapi lebih berat lagi kalau 1 tahun ya. Hari ini insya Allah, ini bukan riak Bapak Ibu, misal contoh di macam saya ini, kalau 1 tahun itu hampir 5 sampai 6 juta ya, dari penghasilan yang saya keluarkan untuk zakat. Kalau 1 tahun berat, 6 juta ini adalah kalau ada uang itu, makanya dicicil. Nah, jadi kalau per bulan saya mengeluarkan sekitar 500 sampai 600 ribu. Tidak terasa Bapak Ibu kalau uang itu tidak dibawa, dimasukkan ke dalam rekening kita, langsung potong dia. Tapi kalau kita bawa pulang, kemudian kita hitung di rumah 6 juta ternyata kita keluarkan 1 tahun, iyalah uang itu kalau ada. Kalau tidak ada lagi, maka beralasanlah kita bahwa belum sampai nisab dan haulnya, padahal sudah beli mobil, sudah beli tanah, sudah beli baju, sudah beli pergi jalan-jalan, tidak pernah kita berzakat Bapak Ibu. Ini baru zakat. Nah, karena itu Bapak Ibu berbahagia, kita Ramadan ini kalau bicara mungkin sabar, bicara soal sudah banyak. Nah, ini yang real dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja sendiri, buat celengan, buat tabungan, per bulannya berapa? Keluarkan 2,5%, masukkan langsung dia. Mau subuh, kalau berkah subuh, keluarkan berkah subuh. Nah, tinggal dimasukkan. Luar biasa Bapak Ibu. Karena zakat ini menghindari kita juga dari mara bahaya Bapak Ibu. Ya, jangan kita tunggu Allah yang mengambilnya. Karena kalau sudah Allah yang mengambilnya, sedih kita. Makanya harus kita yang mengantarkannya Bapak Ibu. Itu baru zakat. Nah, selain zakat ada sedekah sudah tadi. Nah, itu terserah kita. Usahakan setiap hari ini kita mengeluarkan. Ya, sekarang ini sudah canggih, mungkin kita tidak bawa uang di kantong, dan hampir banyak orang tidak bawa lagi sekarang. Makanya masjid-masjid, lembaga-lembaga sediakan. Di sini sudah ada nomornya. Ini masjid kita. Masjid kita ini belum punya ini televisi layar. Ini harus kita sama-sama ini mendukungnya. Nanti pengurus ya buat player ya, kita butuh 2 TV layar karena itu yang update. Kalau yang di ujung sana kurang update dia. Ya Pak pengurus ya, buat player singkat kirim ke kita. Ramadan ini harus dapat 2 televisi. Jadi Bapak Ibu berbahagia, Ramadan ini benar-benar kita proklamirkan diri kita menjadi orang kaya.
Karena orang kaya itu cirinya adalah memberi, bukan menerima. Jadi kalau ada orang yang mungkin nilainya di depan mata kita tidak banyak, ya tidak banyak mobilnya, tidak banyak rumahnya, tapi suka memberi, itulah orang yang kaya yang sebenarnya. Itulah orang yang kaya yang sebenarnya. Jadi malu kita kalau hanya menerima. Barangkali Bapak Ibu, hal itu yang bisa kita diskusi pada siang ini. Mudah-mudahan ya, dengan renungan singkat ini kita menyediakan kantong di rumah kita untuk menampung 2,5% setiap bulannya masuk ke dalam kotak, ya, kemudian kita distribusikan ke lembaga zakat, atau kita buat komitmen dengan lembaga-lembaga zakat bahwa 2,5% setiap penghasilan kita jangan dibawa pulang, serahkan ke lembaga-lembaga zakat, agar pengertian zakat yang pertama mensucikan, ya, mensucikan diri kita, mensucikan badan kita. Yang kedua adalah tumbuh. Yakinlah Bapak Ibu, coba cari bank di atas bumi Allah ini, kalau ada jasanya atau apapun nama bunganya lebih dari 700 kali lipat, ya, bunganya dibandingkan dengan bank Allah yang hanya kita berzakat, menginfakkan, akan dibalas oleh Allah lebih dari 700 kali lipat. Fa'tabiru ya bilasar innahu wasam alim. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.